Ya, terima kasih teman-teman semua atas kesempatannya. Ya, ini temanya cukup cukup menarik ya dan cukup berat buat saya karena kebetulan saya latar belakangnya sebagai peneliti dan ini temanya cukup menantang juga nih buat saya dan mudah-mudahan selama presentasi saya bisa memberikan inspirasi pada para mahasiswa dosen di sini ya bagaimana agar kita bisa lebih kompetitif di depan ya karena Indonesia ini sekarang sedang mendapatkan istilahnya kita sebut sebagai bonus demografi ya. Ya, selanjutnya ya, ini data saya seperti yang sudah disampaikan moderator ya, kita lewatkan saja ya. Ini untuk menyamakan persepsi kita terkait demografi ya. Ini sebenarnya demografi itu adalah bagian dari ilmu yang mempelajari jumlah, komposisi, distribusi dan perkembangan penduduk. Dan Indonesia ini tahun ini sampai mungkin 24 tahun ke depan ya, kita akan mendapatkan banyak-banyak keuntungan ya dari jumlah penduduk kita. Dan Indonesia itu saat ini banyak sekali jumlah umur yang cukup produktif. Jadi secara definisi usia produktif itu adalah usia-usia yang berada di umur 15 sampai 65 tahun gitu. Nah, Indonesia ini saat ini cukup banyak nih penduduk yang berusia 15 sampai 65 tahun dan di tahun 2045 itu siapa sih yang akan berperan ya? Yang akan berperan itu ya penduduk yang usianya mulai dari 0 sampai 24 tahun, kira-kira seperti itu. Nah, salah satunya adalah ya ada di sini semua nih, para mahasiswa yang sedang belajar dan akan menyongsong Indonesia emas ke depan gitu. Ya mungkin kalau orang seusia saya ya kita hanya bisa mengantarkan saja agar pada tahun-tahun berikutnya para pemuda-pemuda yang sekarang ini bisa lebih mandiri dan bisa memberikan kontribusi yang cukup banyak untuk Indonesia. Ya selanjutnya, nah ini gambaran ilustrasi perkembangan penduduk Indonesia. Kalau kita lihat ya, usia penduduk Indonesia di tahun 2000 itu kita banyak cukup besar proporsinya dari umur 5 sampai 24 tahun. Nah, ini adalah umur-umur yang cukup produktif dan memberikan kontribusi yang banyak terhadap perekonomian. Nah, kalau kita lihat 10 tahun ke depan, umur-umur yang penduduk yang usianya 5 sampai 24 tahun di tahun 2000 itu tetap mengisi tingkat produktivitas masyarakat Indonesia di tahun 2010 dan itu akan berlangsung terus-menerus gitu. Dan kalau kita lihat polanya ya secara 10 tahun ke depan ya penduduk dengan usia yang sekarang berada di antara 5 sampai 24 tahun itu adalah usia-usia yang akan memegang peran penting di tahun 10 sampai 20 tahun ke depan. Nah, itu adalah usia-usia produktif yang ada di level mahasiswa nih, yang paling ujung ya. Nah, ini di sini kenapa ini sangat penting? Ya karena usia-usia ini yang akan menentukan kualitas ya dan positioning negara di saat tersebut gitu. Karena usia-usia produktif ini yang akan membentuk Indonesia itu kedepannya akan seperti apa. Seperti itu. Apakah kita ingin menjadi negara industri ya atau kita ingin menjadi negara yang sifatnya seperti ini saja ya itu ditentukan oleh para pemuda yang ada tahun ini yang umurnya antara 20 sampai 24 tahun. Ya, selanjutnya. Nah, kalau kita lihat dari data tahun 2022 ya, kita juga sama polanya. Ya, jadi usia 5 sampai 24 tahun itu nilainya cukup dominan dan cukup banyak gitu. Dan kalau kita lihat di tahun ini juga bahwa usia produktif itu adalah usia-usia yang ada di antara 25 sampai 44 tahun. Nah, pada penduduk yang usianya 5 sampai 24 tahun inilah yang akan memiliki peranan penting untuk 10 sampai 20 tahun ke depan. Nah, inilah yang kita biasanya kita sebut atau kita kenal sebagai generasi emas ya. Artinya mereka yang akan menyongsong Indonesia emas di tahun 2045 dan mereka yang akan memiliki peran yang sangat penting di sini. Nah, untuk menghadapi itu kita harus melakukan banyak persiapan. Artinya kita harus bisa menyiapkan apa saja sih yang harus kita siapkan ke depan karena tantangannya cukup banyak nih. Ya. Kalau kita lihat tantangan itu kan muncul ya, bersama dengan peluang ya. Setiap ada peluang itu pasti ada tantangannya. Nah, kalau kita berhasil mengatasi
tantangan tersebut, kita akan mendapatkan dampak positif dari peluang yang ada. Dan itu akan sangat penting. Bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan peluang kita itu selalu terbuka dan kita selalu bisa mendapatkan pilihan-pilihan yang baik. Nah, pilihan-pilihan yang baik itulah yang akan kita optimalkan. Seandainya ada pilihan buruk, ya kita harus bisa mengubah bagaimana caranya agar pilihan yang buruk itu berubah menjadi peluang yang baik. Nah, disitulah kita harus bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut. Seperti itu. Dan tren ini akan berlangsung secara terus-menerus ya. Ini kebetulan saya dapat sedikit simulasi ya terkait Indonesia kira-kira sampai 20 tahun ke depan seperti apa gitu. Ya, selanjutnya, ini kira-kira situasinya nih, proyeksi demografi Indonesia. Jadi secara tren kita akan terus kira-kira polanya akan seperti ini untuk sampai tahun 2045 ya. Jadi akan terus menerus seperti ini polanya. Artinya apa? Kita akan selalu memiliki jumlah usia produktif yang cukup tinggi. Nah, inilah keuntungan kita. Artinya apa? Kemajuan suatu negara itu sangat ditentukan oleh berapa banyak usia yang produktif. Karena usia produktif itu akan sangat menentukan berapa besar pendapatan yang bisa dihasilkan oleh negara. Ya. Sebagai contoh, ya, kita sering dengar ya di Eropa itu ada resesi, di Jepang ada resesi juga. Ya. Itu masalahnya apa tuh? Karena di sana itu mereka kekurangan tenaga yang produktif. Ya. Sebagai gambaran, kebetulan saya dulu sempat kuliah di Jerman, ya. Di sana itu usia produktif itu sangat kurang. Artinya apa? Mereka mengalami kesulitan untuk menjaga pendapatan negara mereka gitu. PDB-nya agak sulit. Kenapa? Karena orang yang bisa bekerja di sana itu jumlahnya sedikit. Nah, yang dilakukan oleh negara yang di sana itu Jerman akhirnya mereka berusaha meningkatkan usia produktif sampai umur 70 tahun. Artinya orang diminta untuk terus bekerja sampai umur 70. Nah, itu dari segi ya fisik ya, itu cukup berat ya, karena umur-umur tersebut ya cukup berat sekali untuk tetap produktif, karena sudah dari segi fisik juga sudah kurang kuat ya. Nah, ini Indonesia agak sedikit beda, kita punya usia produktif yang tinggi. Nah, usia produktif ini yang akan sangat dominan sekali untuk meningkatkan tingkat perekonomian Indonesia. Nah, yang menjadi tanda tanya, kita ingin menjadi seperti apa nih? Ya. Dan tantangan apa yang harus kita bisa hadapi di sini? Gitu. Nah, untuk menghadapi itu, negara akhirnya membuat suatu program yang kita kenal sebagai program apa ya, kita bilang sebagai Indonesia Emas ya, generasi emas. Jadi generasi emas akan menyongsong Indonesia sebagai Indonesia Emas tahun 2045. Selanjutnya, selanjutnya, ya, ini adalah program RPJMN ya. Jadi rencana program jangka menengah nasional. Jadi Indonesia itu diharapkan di tahun 2045 itu sudah mencapai tingkat ekonomi yang lebih baik. Dan itu dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional 2045 dan 2025 sampai 2045. Nah, program-program inilah yang harus dijalankan dan harus kita laksanakan sebagai warga negara Indonesia untuk memastikan bahwa Indonesia itu sudah siap ya di tahun 2045 menjadi negara yang maju seperti itu. Dan negara membuat banyak strategi ya, banyak program dan banyak program, dan negara membuat banyak langkah-langkah yang harus dilakukan gitu. Nah, selanjutnya, nah sebenarnya apa sih yang diinginkan ya dari generasi emas ya? Jadi generasi emas itu adalah generasi yang bisa memandang masa depan itu sebagai hal yang utama ya, yang pertama. Artinya apa di sini? Kalau kita beranggapan bahwa kita adalah generasi emas yang siap membangun Indonesia ya di tahun sampai sehingga 2045 menjadi negara yang baik ya. Artinya kita harus bisa mengutamakan bahwa kita itu bekerja bukan untuk kita sendiri ya, tapi kita bekerja untuk bangsa. Jadi artinya kita bekerja untuk semua ya. Jadi kita menghilangkan ego-ego pribadi kita ya. Kenapa kita harus menunjukkan ya ego pribadi kita? Karena kalau kita ingin bekerja, kalau kita bekerja dengan tulus ya kebaikan itu akan kembali ke kita lagi gitu. Dan semuanya akan kembali ke kita gitu. Jadi kita harus bekerja
sesuai dengan prioritasnya gitu. Jadi kita mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Nah itu yang diceritakan juga nih oleh bangsa Indonesia sejak dulu ya, mengutamakan kepentingan nasional, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Kenapa? Karena kita kalau bekerja untuk negara, insya Allah semua uh, rakyat ya akan terangkat juga, akan mendapatkan benefit dari pekerjaan kita. Dan yang paling penting di sini nih, generasi emas adalah orang-orang yang optimis. Ya. Jadi kita selalu optimis, ya. Optimis, penuh gairah, ya. Dan kita juga memiliki pola pikir yang baik, ya, agar kita bisa berpikir dengan baik dan benar seperti itu. Nah ini jika banyak yang mahasiswa nih ya, muda-muda semua pikirannya masih kuat ya, masih kuat, masih segar, masih jeli ya. Jadi optimisme itu penting, ya. Karena optimisme inilah yang akan menentukan kita akan jadi apa ke depan gitu. Kalau kita awal-awalnya saja sudah kurang optimis, kita agak melihat depan itu agak kalau harapnya ya agak-agak mendung istilahnya, kelabu gitu ke depannya, ya itu akan terefleksikan dengan capaian kerja kita. Ya. Jadi kalau kita selalu melihat sesuatu itu dengan sisi yang kurang baik, itu nanti ya akan berdampak ke prestasi kita juga kurang baik juga. Jadi kita harus selalu optimis ya. Jadi kita harus memastikan bahwa kita itu memiliki kemampuan dan kita bisa mengatasi semua masalah yang ada. Nah ini masalah itu akan selalu ada dimanapun gitu. Dan saya yakin semua orang akan menemui masalah. Ya. Kenapa semua orang akan menemui masalah? Karena masalah itulah yang akan membuat orang itu menjadi sesuatu yang besar. Ya. Kalau kita menerima banyak masalah, artinya kita makin memiliki banyak keahlian untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Ya. Kalau kita melihat masalah, kita berhenti, kita nggak optimis ya, optimis kita turun ya pada saat melihat kesulitan, ya itu akan menjadi akan menurunkan tingkat ya, kemampuan kita juga. Artinya apa? Kalau setiap ada masalah kita tidak bisa menyelesaikan, artinya kita tidak bisa menyesuaikan diri kita dengan tantangan yang ada. Ya. Dan saya yakin setiap masalah itu pasti bisa diselesaikan. Ya. Ya. Kita bisa selesaikan dengan cara yang berbeda-beda. Artinya apa? Kita harus bisa adaptif ya. Kita harus bisa memikir secara terbuka dan kita harus fleksibel terhadap kendala-kendala yang kita hadapi agar masalah itu bisa kita atasi. Nah, untuk mengatasi semua masalah yang ada di depan ini, pemerintah membuat suatu program nasional. Ya, selanjutnya. Ya, slide selanjutnya. Nah ini Bappenas ya, Kementerian Pembangunan Nasional, ya, melalui Bappenas, dia menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional 2045. Ya, tujuannya apa? Untuk mendukung pelaksanaan visi Indonesia Emas di 2045. Jadi tujuannya apa nih? Ya, harapannya tahun 2045 itu Indonesia adalah menjadi negara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Nah ini adalah yang harus kita lakukan. Gitu. Nah, untuk melakukan ini akan banyak tantangan nih. Ya, tantangannya yang paling besar adalah ada di sisi SDM manusia ya. Ya, jadi kita harus melihat kalau kita ingin berdaulat, kita ingin maju, kita ingin sustain, artinya kita harus membutuhkan tenaga-tenaga atau rakyat yang mampu ya bertahan gitu. Artinya kita harus bisa memastikan bahwa orang-orang yang bekerja ya berkontribusi di tahun tersebut adalah orang-orang yang terampil, orang-orang terampil, orang-orang yang memiliki kemampuan dan orang-orang yang bisa memiliki daya tahan yang tinggi, artinya endurance-nya tinggi. Maksudnya kalau ada kesulitan, ada kendala, dia bisa mencari solusinya dengan baik. Ya. Artinya apa? Kita mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, bukan mencari solusi tapi kita menyebut masalah yang baru. Nah, itu yang makanya sustainable. Jadi kita mencari solusi dan membuat solusi yang bisa memberikan hasil yang baik seperti itu. Nah ini tantangan cukup banyak, ya. Jadi kita harus siap ya. Ya selanjutnya. Nah ini adalah program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi kita ada 5 misi. Ya. Pemerintah itu ingin mendapatkan kapita yang tinggi, setara negara maju, kemiskinan 0%, ya. Kepemimpinan berdaulat, ya. Daya saing manusia meningkat, dan emisi ya, rumah kaca yang menurun. Nah, dari segi mahasiswa, apa nih yang kita bisa lakukan nih dari universitas, dari lembaga-lembaga pendidikan ya, kita meningkatkan daya saing manusianya. Jadi kita bisa meningkatkan daya saing manusia supaya kita bisa menunjukkan bahwa
rakyat Indonesia itu memiliki kemampuan yang mumpuni gitu. Ya, melalui apa nih? Yang paling umum adalah melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan seperti itu. Karena pendidikan itu cukup penting. Ya. Sekarang yang akan bersaing di tahun 2045 mungkin bukan generasi saya nih, mungkin bukan generasinya Pak Rudi dan para dosen-dosen yang ada di universitas itu. Ya. Itu akan dibawa oleh yang masih muda. Nah, itu yang harus kita capai seperti itu. Ya. Ya, selanjutnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana nih cara mencapai hal tersebut? Ya, bilang saya ada di BRIN dan kita punya pusat-pusat riset nih yang mendukung. Mungkin saya di sini nggak akan terlalu banyak menjelaskan, kan bisa di share nanti filenya. Jadi peran-peran apa nih yang kita bisa lakukan nih untuk meningkatkan kompetensi dalam hal riset dalam hal ini? Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah skema yang ada di BRIN. Ya, jadi kita ada di organisasi riset dan pusat riset adalah sebagai executing agency, artinya kita melaksanakan kegiatan riset dengan partner siapa aja nih. Ya, selanjutnya. Nah, partner yang kita bisa guide di sini cukup banyak. Ya. Ini partner yang kita bisa manfaatkan. Mulai dari student, ya, peneliti, ya, dosen, ya, R&D, industri, mahasiswa. Nah, ini adalah modal kita nih, yang dari 4 ini, dari student, researcher, ya, diaspora juga, alumni, scholarship, dan lain-lain. Nah, ini adalah orang-orang yang kita harapkan untuk bisa bekerja sama dengan pusat-pusat riset untuk meningkatkan daya saing universitas dan mahasiswa juga. Karena kalau mahasiswanya kita ambil, ya, ikut ke dalam kegiatan kita, itu kita akan pastikan juga bahwa mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan tersebut akan kita latih supaya memiliki kompetensi yang baik dalam hal riset, baik dari segi sikap, mental, dan cara bekerja seperti itu. Nah, ini adalah partner-partner kami nih dalam kegiatan riset dan pengembangan kompetensi. Ya, selanjutnya. Nah, ini skema yang ada di tempat kami nih di BRIN. Jadi BRIN, ya, secara umum kita memiliki kapasitas, ya, untuk menerima para mahasiswa atau para dosen yang ingin melakukan kerjasama. Nah, ini adalah skema yang kita sediakan untuk para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian atau ingin terlibat dalam kegiatan riset di BRIN, dan jika ingin tertarik melakukan kegiatan riset, kita menggunakan skema ini. Jadi untuk mahasiswa kita bisa ambil, kita bisa ajak mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MBKM atau terlibat dalam kegiatan riset, ya, di dalam BRIN dan dalam BRIN, ya, dalam kegiatan riset BRIN. Dan nanti setelah lulus, jika mahasiswa tersebut masih tertarik melanjutkan, kita bisa melakukan bimbingan juga ke mahasiswa, dan kita memberikan support, ya, dalam hal riset assistantship. Artinya kita memberikan dukungan riset pada mahasiswa tersebut selama studi terus sampai S3, dan jika ingin terus bergabung, kita masih menyediakan skema postdoc, ya, sampai akhirnya ada level tertentu kita bisa menerima mahasiswa tersebut atau kandidat tersebut, ya, sebagai peneliti BRIN. Jadi ini adalah skema-skema yang kita kembangkan di BRIN, bagaimana cara kita bisa menerima atau kita bekerja sama, ya, untuk meningkatkan kompetensi riset di BRIN secara internal. Jadi ini keterlibatan riset kita, dan dari segi pengajar kita bisa mengajak pengajar untuk dosen-dosen, ya, untuk terlibat dalam kegiatan yang cukup luas di sini. Kita ada fasilitasi kekayaan intelektual, ada pilot plan, riset, dan lain-lain. Nah, ini skema yang ada di tempat kami. Ya, selanjutnya. Ya. Nah, ini goal kita. Jadi di sini kita banyak kegiatan yang kita lakukan, ya, mulai dari pendanaan riset, terus kita ada penggunaan riset platform yang open platform, bisa diakses oleh semua orang. Kita juga memberikan fasilitas untuk penilaian etik dan lain-lain, dan kita juga memiliki kegiatan-kegiatan yang untuk mengumpulkan talent. Jadi ada National Talent Management. Nah, di sini ada beberapa program yang disediakan. Nah, saat ini kita sedang bekerjasama dengan LPDP untuk mencari talent-talent yang ingin berkontribusi dalam riset-riset penting. Ya, jadi kita di sini yang kita ingin serap sekarang, artinya yang dibutuhkan oleh Indonesia ini adalah riset-riset yang berkaitan dengan biodiversity, ya, terus laut dalam, ya, deep ocean, ya, deep sea, dan nuklir dan ruang angkasa. Jadi saat ini BRIN sedang mencari talent-talent dalam bidang biodiversity, laut dalam, nuklir, dan ruang angkasa. Nah, ini kita tuangkan ke dalam LPDP. Jadi di sini BRIN bekerjasama dengan LPDP bersedia membuka ruang
pada para mahasiswa untuk mengikuti beasiswa untuk keempat program tersebut. Ini istilahnya targeted scholarship. Ya, selanjutnya. Nah ini skema yang bisa kita kembangkan nih, yang kita bisa libatkan dari segi mahasiswa. Artinya dari segi mahasiswa universitas ya. Jadi kita bisa melihat, mengambil atau mencari intake ya dari teman-teman mahasiswa dari universitas dan ini adalah skema yang kita kita endorse ke luar ya, baik ke universitas atau ke partner-partner industri kita gitu. Jadi skema yang bisa yang dimanfaatkan oleh teman-teman dari universitas adalah dari internship, asisten, postdoc, visiting researcher atau visiting professor. Nah ini contoh-contoh yang skema yang kita bisa manfaatkan. Ya, selanjutnya, agak cepat sedikit. Nah ini skema yang disiapkan oleh BRIN di tahun 2023. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang di sini bisa membantu untuk terlibat ya. Jadi kita bisa mendapatkan kerjasama yang cukup banyak nih dari teman-teman universitas. Jadi kita berharap bisa mengerjakan banyak kegiatan ya, mulai dari research assistant, pengurusan dengan university, terus ada lecture dari universitas luar dan lain-lain. Ya, ini skema-skema yang kita kembangkan di BRIN ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Ya, selanjutnya. Nah, apa nih yang bisa dimanfaatkan, contoh-contoh yang bisa dimanfaatkan universitas ya. Jadi kita bisa melibatkan mahasiswa dari universitas ya, untuk skripsi, PKM, magang, BKM, dan lain-lain. Dan untuk dosen kita juga bisa melakukan kerjasama riset. Ya, untuk universitas ya, kita bisa mengerjakan pusat kolaborasi riset atau kita melakukan skema kerjasama. Dan untuk riset bersama kita juga terbuka dengan riset Indonesia Maju di sini. Jadi kita bisa mengerjakan riset bersama. Dan diharapkan dari semua kegiatan tersebut akan diperoleh publikasi jurnal internasional, ada paten, ada hak cipta, dan mudah-mudahan ada startup seperti itu. Ya, kira-kira itu yang bisa dimanfaatkan universitas. Ya, selanjutnya. Nah ini contohnya pusat riset di BRIN memiliki banyak tema riset. Ya, contohnya ini ada riset terkait biologi. Ya, ini pusat kami ya. Jadi kita melakukan kegiatan riset terkait biologi, radiation safety, ada radioekologi juga, ada radiation dosimetri. Ya, ada nuclear quality juga, ada nuclear emergency preparedness. Ini contoh-contoh kegiatan yang ada di pusat-pusat riset. Dan ini terbuka nih, setiap pusat riset pasti memiliki tema-tema unggulan. Dan ini bisa dikerjasamakan dengan universitas dalam kegiatan kerjasamanya. Ya, bisa untuk kerjasama penelitian bersama, bisa untuk skripsi dan lain-lain seperti itu. Ya, selanjutnya, ini mungkin yang selanjutnya kita skip aja Pak, biar cepat. Ya, selanjutnya. Ya, ini contoh kegiatan riset kami. Selanjutnya Pak. Ya, mungkin terus. Ya, terus. Ya, kita teruskan aja. Ini cepat nih contoh riset biologi tempat kami. Ya, selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh output ya. Jadi kita outputnya yang kita tidak hanya menghasilkan riset saja, tapi kita juga menerbitkan buku ya dari kegiatan-kegiatan kami. Nah, ini salah satu kita bagaimana cara kita mendiseminasikan kompetensi-kompetensi kita ke dalam masyarakat ya, seperti itu. Ya, selanjutnya. Ini waktunya udah sedikit ya, jadi mungkin kita bisa pergi ke 3 slide terakhir. Ya, terus. Nah, terus ya ini terus Pak. Nah, ya. Nah ini pesan saya nih kepada teman-teman mahasiswa di sini ya. Untuk melihat ke depan itu saya yakin yang ada di bayangan teman-teman semua ini cukup banyak ya. Nah, saya merekomendasikan ya atau memberikan masukan kepada teman-teman semua di sini ya, terutama para mahasiswa ya, bahwa agar kita bisa bertahan ya, ke depan kita harus memiliki mengganti mindset kita. Ya. Kita harus berpikir bahwa kita itu bisa. Nah, untuk bisa itu artinya kita harus lincah nih, harus gesit. Nah, artinya pola pikir kita itu harus kita buat fleksibel dan terbuka terhadap masukan apapun. Karena kalau pola pikir kita bisa perbaiki, kita bisa melihat kira-kira ke depan itu apa gitu. Nah, perubahan-perubahan apa yang bisa lakukan dan untuk menghadapi perubahan itu apa harus kita lakukan seperti itu. Dan ini yang paling penting. Ya. Ini betul pengalaman saya sebagai di kantor ya sebagai pimpinan pusat ya, bahwa saya melihat
ini juga terjadi pada mahasiswa. Banyak mahasiswa yang mindsetnya sedikit kurang gitu. Artinya apa? Kita harus bisa membuat mindset kita itu, kita adalah leader. Ya. Artinya apa? Kalau kita mau set kita sebagai leader, itu artinya ada tuntutan bahwa kita harus berpikir maju. Ya. Jadi kita harus responsif. Ya. Yang paling utama ya responsif, tidak takut. Ya. Banyak mahasiswa yang kerja di tempat kami itu takut. Artinya apa? Dia takut nggak bisa. Ya. Padahal saya sebagai dosen, saya yakin bahwa tidak sesuatu semua orang itu bisa. Ya. Ketidakbisaan itu hanya karena kita belum tahu. Ya. Kalau kita bisa belajar, ya, kita pelajari apa yang kita tidak bisa, kita maknai semuanya, itu saya yakin semuanya akan bisa terlaksana gitu. Nah, untuk mengatasi ketidakbisaan kita harus apa nih? Kita harus melakukan komunikasi. Kita harus pintar bicara. Kalau kita pintar bicara, kita bisa bertanya. Karena setiap solusi itu tidak akan ada di satu tempat. Solusi itu ada di banyak tempat, jadi kita harus banyak bicara, pandai berkomunikasi. Nah, supaya bisa berkomunikasi dengan baik, kita harus apa nih? Kita harus percaya diri. Ya. Kita harus percaya diri dan kita punya motivasi. Kita punya percaya diri, kita punya motivasi. Kalau kita berbicara dengan orang banyak, artinya apa nih? Kita punya tim, jadi kita tidak sendiri. Nah, ini yang harus ditekankan kepada teman-teman mahasiswa nih. Karena banyak mahasiswa yang datang ke tempat kami itu pada saat kita berikan project, dia merasa berat, bilang nggak berani pak, nggak bisa pak, seperti itu. Tapi kita tekankan di tempat kami bahwa nggak usah khawatir, kalau nggak bisa akan yang membantu gitu. Akhirnya pelan-pelan kita bimbing dan akhirnya mereka berhasil gitu. Nah inilah mindset ini yang harus di-set di teman-teman mahasiswa supaya bisa bersaing ke depan gitu. Karena ini modal ya. Ya selanjutnya. Ya. Nah ini hal yang harus diingat nih. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin mudah beradaptasi ke depan, kita harus bisa berkomunikasi, kita harus punya komitmen. Karena kalau kita berkomunikasi dan kita nggak punya komitmen, kita akan sulit mendapatkan kepercayaan. Ya. Jadi komunikasi dan komitmen. Kalau kita sudah bisa berkomunikasi, kita sudah bisa mendapat kepercayaan dari orang lain, dan kita bisa dipegang omongannya, kolaborasi itu akan berjalan sendiri. Ya. Kalau kita sudah memiliki kolaborasi, secara otomatis semuanya akan bersinergi nih. Nanti kita akan dapat ide yang baik, kita bisa melakukan mendorong teman-teman kita ya untuk bekerja lebih baik, kita bisa mencapai goal yang sifatnya komunitas ya. Jadi kita community goal itu penting daripada individual goal. Karena kalau community goal itu sifatnya lebih sustain dibanding individual goal. Nah inilah yang harus kita tanamkan di pikiran kita seperti itu. Ya selanjutnya. Nah ini yang harus kita rubah nih. Saya banyak melihat teman-teman mahasiswa yang magang, yang BKM, yang skripsi itu mindsetnya masih kurang kuat ya. Ini yang harus kita set. Kenapa? Karena kesuksesan kita tuh ditentukan oleh mindset kita. Mungkin nanti teman-teman yang masih berprestasi bisa menceritakan nih kenapa dia bisa berprestasi nih. Karena saya yakin mereka membuat men-set pikirannya mereka itu bahwa mereka itu orang yang bisa gitu, seperti itu. Ya selanjutnya. Ya ini pilihan kita. Ya kita ingin menjadi apa nih? Kita ingin menjadi pemimpin atau menjadi bos. Nah inilah yang harus kita set di pikiran kita. Orang yang akan sustain adalah orang yang menjadi pemimpin yang baik ya, bukan orang yang mengatur. Orang mengatur itu hanya akan selesai tugasnya dan sudah selesai. Setelah itu selesai dia nggak akan ada bekasnya lagi, gitu. Nggak ada legasinya. Nah inilah pilihan kita seperti itu. Nah ini harus kita camkan. Kalau kita ingin bekerja dengan baik, ini mumpung teman-teman masih muda ya, ini karena nilai-nilai ini tidak bisa ditanamkan pada saat orang itu sudah di posisi tertentu. Ini harus dipupuk dari muda seperti itu. Ya selanjutnya. Ya jadi kita harus hati-hati dalam memilih ya. Ini kita harus buat pilihan yang baik ya, ya mudah-mudahan setiap pilihan kita bisa membawa kita ke jenjang yang lebih baik lagi. Yang penting itu aja. Terima kasih, mohon maaf kalau terlalu lama, minta tambah waktu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, tadi udah dikenalkan juga ya sebenarnya. Nama saya Hadi. Jadi memang untuk tema Kesta kali ini kan untuk inovasi ya, lebih ke arah inovasi bagaimana untuk menghadapi Indonesia Gold itu. Cuman memang kebetulan saya ini memakai KTI saya yang saya gunakan waktu di Mawapres. Jadi kalau dulu Mawapres 2 tahun yang lalu saya kurang lebih itu masih memakai target
SDGs. Tapi yang saya lihat tidak begitu jauh berbeda dari SDGs dengan goal. Jadi masih ada korelasinya. Tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah lebih ke arah bagaimana saya ingin share ke teman-teman sekalian bagaimana saya mencoba untuk mencari baik dari sumber permasalahannya, kemudian juga bagaimana saya mencoba mencari solusinya, gitu ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, judul yang saya angkat waktu itu adalah Compact Electric Train System sebagai alat transportasi utama kota untuk mengurangi tingkat polusi udara. Jadi ini masih bentuknya gagasan. Jadi ini gagasan. Saya juga belum sempat untuk membuat prototipenya karena ini agak cukup rumit ya. Karena kalau dibedah lagi sebenarnya ini bisa menjadi 2 sampai 3 penelitian yang berbeda. Nanti mungkin kalau teman-teman lihat isinya, teman-teman bisa apa namanya? Siapa tahu gitu ya, ada yang mau mengembangkan gagasan saya ini gitu. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu ke slide selanjutnya. Nah, jadi waktu itu saya menggunakan target ke-11 dari SDGs yang dimana itu lebih ke sustainable pemukiman inklusif ya, bangun kota pemukiman inklusif. Nah, kemudian itu kan ada beberapa faktor lagi di dalamnya gitu ya. Nah, salah satu faktor utama yang saya ambil yaitu sustainable transportation. Kenapa sustainable transportation? Karena memang kebetulan saya ini kan berada di Jakarta dan kuliahnya juga di Universitas Negeri Jakarta. Menurut saya salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Jakarta dibanding kota-kota lain yaitu adalah sistem transportasinya. Itu. Makanya saya ingin memfokuskan diri saya bagaimana mencari inovasi dan permasalahan yang ada di transportasi ini. Nah, kalau kita lihat bedah lagi, itu tujuannya yang pertama adalah menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi semuanya. Kemudian mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan perkotaan. Ini yang akan saya highlight juga, khususnya adalah kualitas udara. Kalau teman-teman tahu, mungkin baca berita juga, khususnya di Jakarta, akhir-akhir ini, sebenarnya bukan cuma akhir-akhir ini ya, tapi sudah sejak lama, kualitas udara di kota Jakarta ini terkenal tidak aman gitu ya. Mungkin dari sedang sampai dengan tinggi. Next. Nah, ini data yang saya ambil dulu ya, waktu KTI itu tahun 2000 berapa ini? Tahun 2020 kalau nggak salah ini. Saya ambil 2020 atau 2021. Itu air quality index di Jakarta itu 161. 161 itu sangat tinggi. Dan teman-teman juga mungkin boleh cek di Jakarta sekarang mungkin ya. Sebaik-baiknya quality index Jakarta. Sebaik-baiknya air quality index Jakarta itu biasanya dia tidak akan jauh dari tentang medium. Tentang medium itu sudah tidak sehat sebenarnya ya. Tentang medium itu sudah tidak sehat. Cuma memang sangat sangat sulit nih gitu ya untuk Jakarta itu stay di rentang kualitas udara yang healthy. Nah, kemudian ini juga dulu tahun 2020, sepanjang tahun 2020, bayangkan pada saat sebelum COVID ini ya, sebelum COVID itu rentangnya 90 sampai 172. 172 itu sangat luar biasa tinggi. Dan kemarin juga rata-rata tahun 2022 dan 2023 di masa peralihan setelah COVID itu rentangnya juga di antara 70 hingga 160. Jadi masih tinggi. Jadi ketika COVID sudah selesai, rentang air quality index di Jakarta juga meningkat. Nah, ini mungkin bisa mulai terbayangkan kenapa bisa air quality index ini ada erat hubungannya dengan orang-orang beraktivitas di Jakarta. Nah, sebenarnya penyebabnya apa sih air quality index ini tinggi di Jakarta? Lanjutkan. Nah, ternyata 60 hingga 80% itu disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Ya. Menurut Menhub juga tahun 2020 dia mengatakan 60% polusi udara itu disumbang pengguna motor dan mobil. Yang mana selain menambah kepada polusi udara ya, menghasilkan panas dan lain sebagainya, kendaraan bermotor ini khususnya selain industri juga dia menghasilkan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Yang pertama karbon monoksida, kemudian ada partikulat matter. Kalau teman-teman sering baca itu yang PM 2.5 atau 0,2 gitu ya. Itu adalah partikel yang sangat kecil yang kalau masuk ke hidung, ini kan hidung kita
filter alami ya. Hidung kita adalah filter manusia, filter alami. Nah, particulate matter ini ketika masuk ke hidung ini tidak akan tersaring oleh saringan alami kita. Makanya dia akan langsung masuk ke paru-paru kita. Nah, ini yang berbahaya. Kemudian hidrokarbon dan lain sebagainya ini bisa menyebabkan kanker. Karsinogenik gitu ya bahasanya. Next. Nah, ini yang terbarunya ya dari kompas.com, menurut KLHK bisa dilihat bahwa sektor penyumbang polusi Jakarta ini yang terbaru ya 2023. Transportasi itu masih memegang peranan paling banyak, 44%. Ini di Jakarta ya, khusus di Jakarta. 44% itu masih dipegang oleh transportasi, sisanya oleh industrial, komersial, kemudian perumahan dan lain sebagainya. Next. Nah, kemudian erat kaitannya juga dengan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta tadi. Karena kan tadi dilihat kendaraan bermotor masih mengambil peran sangat tinggi, 44%. Nah, ternyata menurut data juga kendaraan bermotor di DKI Jakarta bisa dilihat teman-teman, ini selalu meningkat ya. Mobil penumpang, bus, kemudian juga truk, sepeda motor itu selalu meningkat setiap tahunnya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan singkat mungkin ya, dengan transportasi ini mengambil peran paling banyak, kemudian kendaraan bermotor di Jakarta juga terus semakin banyak, ini sebenarnya menjadi permasalahan yang belum terselesaikan dan justru belum terlihat akan menurun kualitas indeks air quality di Jakarta apabila kendaraan-kendaraan ini juga belum bisa teratasi permasalahannya. Next. Nah, sebelum ke sini ya, ini adalah upaya-upaya pemerintah. Jadi kan tadi kita sudah melihat masalahnya. Jadi kalau saya melihat, oke, ini kita belajar cara berpikirnya gitu ya. Kita belajar critical thinking. Tadi kita sudah melihat masalahnya. Yang masalah paling besar sekarang gitu ya, adalah masalah air quality. Nah, ketika kalian ingin mencari suatu masalah ya, saya sarankan untuk mencari masalah yang paling terdampak pada semua orang. Jadi kalau kalian ikut lomba, misalkan ikut lomba kayak di sini di Castle gitu ya, conference, kemudian kalian juga ikut lomba misalkan nanti KTI lainnya, cobalah cari permasalahan yang general. Ini mungkin ilmu yang biasa gitu. Cari permasalahan yang general, kemudian kerucutkan. Kemudian kalian cari, kalian mau fokusnya di mana. Kalau kalian dilihat tadi, permasalahan saya generalnya adalah di polusi udara, kemudian saya kerucutkan ke arah transportasi. Tapi kalian punya benang merah dari situ. Bagaimana kita menghubungkan polusi udara dengan transportasi? Kita berikan bukti-buktinya bahwa ternyata, polusi udara ini banyaknya disebabkan oleh transportasi. Walaupun tadi kita lihat grafiknya, itu masih ada permasalahan yang lain seperti industri, kemudian rumah juga. Kemudian yang sekarang mungkin beritanya juga karena memang kemarau gitu ya. Memang ada penyebab daripada kemarau. Tapi masih besar memang di masalah transportasi. Makanya itu yang saya bawa. Nah, kemudian apabila kita sudah melihat permasalahannya, coba cari juga solusinya yang belum kita lakukan. Yang sudah ada oleh pemerintah, yang belum mungkin kita sudah terpikirkan tapi ternyata sudah ada oleh pemerintah. Nah, jadi jangan sampai kita membuat solusi, ternyata pemerintah atau bahkan mungkin orang lain sudah membuat solusinya tersebut. Tapi ini solusinya karena saya ini berupa gagasan ya. Jadi nggak masalah kalau misalkan ada solusi lain juga yang masih berupa gagasan, tapi kita berikan gagasan yang lebih baik. Tapi kalau solusinya itu sudah diimplementasikan oleh pemerintah, kita masih berupa gagasan dan itu hampir-hampir mirip, saya rasa itu kurang bagus gitu ya. Nah, kita lihat nih, kita sudah ada permasalahannya, sudah ada benang merahnya, sudah dikerucutkan ke arah mana, kemudian kita juga harus melihat effort orang lain. Yang di sini saya lihat effortnya pemerintah. Pemerintah sudah mengadakan kalau di Jakarta itu ada MRT, LRT, dan KRL gitu ya. Ini untuk transportasi umum yang dia sudah tidak mengeluarkan emisi lagi karena dia sifatnya listrik gitu ya, dan berasal dari listrik tenaganya. Kalau transportasi Transjakarta mungkin ada yang sudah biogas, biodiesel, itu sudah bagus juga, sudah emisinya sudah lebih kecil daripada yang biasa. Tapi masih ada transportasi Transjakarta yang memang masih menggunakan yang masih menghasilkan emisi gitu ya, tidak bebas emisi. Nah, ini upaya pemerintah ini kalau saya tekankan lagi ya, sebenarnya kita link back lagi yang terbaru ini, kalau kalian tahu sekarang di Jakarta itu sudah ada razia uji emisi. Ya, kalau kalian baca, tadi juga saya baca beritanya pagi-pagi, sudah ada razia uji emisi. Nah, razia uji emisi
Mohon maaf ya, sebentar. Nah, razia uji emisi dan juga kemudian mungkin penanaman pohon, penghijauan gitu ya, dan juga mungkin kebijakan untuk work from home, ini sifatnya adalah yang jangka pendek. Ini sifatnya yang jangka pendek karena tidak mengobati, tidak memberikan solusi gitu ya terhadap permasalahan utamanya, tapi hanya mengobati gejala-gejala kecilnya saja, mengurangi gejala-gejalanya saja. Jadi uji emisi sudah mulai diberlakukan, kemudian juga penghijauan masih terus dilakukan, kemudian WFH juga ini saya belum tahu, sepertinya belum ada kebijakan dari pemerintah gitu ya. Nah, kalau untuk upaya-upaya pemerintah seperti penerapan LRT KRL dan LRT ini adalah upaya jangka menengah ya, yang nanti hasilnya itu tidak akan terlihat secara cepat, tapi mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan baru akan terlihat. Begitu. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah kemudian setelah saya melihat itu, saya mengambil pilihan, akhirnya saya akan mencari jalan, oke, saya mencari solusinya adalah yang upaya menengah juga, karena kebetulan saya mengikuti lombanya adalah KTI Mawapres, yang waktu itu memang S1 harus gagasan, dan gagasan ini penerapannya memang 5 sampai 10 tahun ke depan gitu ya. Jadi kalau saya memberikan penerapan atau solusi yang jangka pendek, itu ya kalau bisa dinilai sama panelis, ide saya kecil lah ya. Makanya saya mencoba, oke, saya mengikuti lomba ini, apa yang di-expect oleh panelis, saya coba terapkan juga, atau saya coba jadi bahan pertimbangan ketika saya membuat KTI saya. Next. Nah, ketika saya sudah melihat upaya pemerintah, kita cari kekurangannya apa. Bukan kesalahan ya, tapi kekurangannya apa. Nah, ternyata MRT, LRT, dan KRL yang sudah ada di Jakarta, ini memiliki keterbatasan. Nah, yang pertama, jalurnya yang terbatas. Jadi jalur-jalur ini, dia memang sudah banyak. KRL kalau kalian tahu, MRT, LRT, itu jalurnya kalau digambarkan sudah sangat luar biasa lah ya, agak rumit. Karena saking banyaknya. Akan tetapi, ini hanya masuk ke jalur-jalur besar atau daerah-daerah besar. Gitu ya. Jadi kalau untuk ke daerah-daerah perkantoran, kemudian daerah-daerah padat penduduk, ini masih belum ada untuk KRL, LRT, dan MRT ini. Ketersediaan kereta yang terbatas pula, kemudian kurang efektif mengurangi tingkat polusi udara. Kenapa saya bilang kurang efektif? Karena mayoritas pekerja di Jakarta ternyata mereka rata-rata ada juga nih yang mereka parkir di KRL tujuan mereka ya, di stasiun tujuan mereka. Jadi nanti ketika mereka naik kereta kemudian turun di stasiun tujuan mereka, habis itu mereka menggunakan lagi kendaraan biasa mereka atau kendaraan umum, Gojek dan lain sebagainya. Itu memberikan emisi juga gitu ya. Jadi menurut saya ini kurang efektif penerapannya. Nah, next, kemudian apa yang saya proposkan? Nah, saya memproposkan ini desain sederhana aja waktu itu ya. Ini compact train. Mungkin teman-teman nanti kalau mau coba mengembangkan sendiri. Jadi konsep dari compact train ini, ya, kenapa saya bilang compact? Compact itu kan kecil ya, ringkas ya. Nah, saya melihat dari keterbatasan tadi. Jadi transportasi khususnya yang kereta ini yang listrik, ini di Jakarta keterbatasannya lebih banyak adalah dari kemampuan dia untuk masuk ke tempat-tempat khusus, ya jalur-jalur khusus. Karena sulit kan, kita sudah ada jalur arteri, kemudian jalur sekunder juga itu sudah jalan aspal aja gitu ya. Kemudian juga ada jalur-jalur kecil yang memang tidak bisa dilewati oleh KRL. Nah, compact train ini dimaksudkan untuk menggantikan ya jalan-jalan tersebut. Jadi saya ini agak cukup radikal juga waktu itu ya membuat karya tulis ini. Saya cukup radikal. Jadi solusi saya untuk mengurangi polusi udara Jakarta, karena tadi penyebab utamanya transportasi ya, transportasi baik umum maupun transportasi pribadi yang menghasilkan emisi, ya, yang menghasilkan emisi ya, ini di luar kereta itu sudah listrik. Nah, solusi radikal saya adalah, oke, di jalur-jalur utama Jakarta yang mana 60% kendaraan umumnya itu, kendaraan umum dan pribadinya itu lewat, yaitu jalur arteri dan jalur sekunder tadi, nanti akan ada datanya, itu tidak boleh lagi ada kendaraan pribadi atau kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi. Sudah tidak boleh ada lagi. Nah, kemudian solusinya apa? Kalau ini kan cukup radikal gitu ya. Nggak boleh ada kendaraan bermotor lagi. Terus solusinya apa? Nah, nanti di jalan-jalan seperti ini,
kita akan ganti jalan aspalnya ini dengan rel. Kita akan ganti dengan rel. Jadi kalau kalian tahu di negara-negara barat itu ada tram, ya. Kalau tram itu kan dia satu aja di tengah gitu ya, di tengah jalan. Nah, sekarang saya mau di jalan itu semuanya itu rel tram. Semuanya itu rel tram. Dan kalau kalian tahu tram itu juga kecil, ya, kecil, independen sendiri. Jadi kalau maksudnya independen itu dia tidak tersambung dengan gerbong-gerbong lain. Biasanya tram itu hanya satu gerbong aja. Gitu. Paling banyak mungkin 2 gerbong. Dan itu dia kecil-kecil, tapi bisa memuat banyak orang. Nah, itulah ide yang pengen saya bawa, yang pengen saya coba masukkan ke dalam solusi saya ini. Jadi kita terapkanlah sistem seperti tram ini di jalanan Jakarta. Tapi bedanya, kalau tram itu di sana sebagai subsidi saja di jalannya gitu kan ya. Di jalannya masih tetap ada mobil dan motor segala macam. Kalau saya ini full tram semua di jalan. Kenapa seperti itu? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, kalau tram ini ada akan tetapi seperti di negara barat masih ada kendaraan bermotor, mobil dan motor yang boleh lewat. Itu pertama rawan kecelakaan. Ya, karena di negara sana pun masih banyak kecelakaan akibat tram. Apalagi di Indonesia gitu ya, bukannya saya tidak percaya gitu ya. Cuman menurut data saja Indonesia masih banyak apa namanya atau kurang lah ya untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Kemudian yang kedua, ini tidak menjadikan tadi solusi saya untuk mengurangi polusi udara. Kalau misalkan mereka masih diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor, mereka kan memilih itu. Selain lebih praktis, lebih mudah, ini juga kan kendaraan sendiri, mereka lebih fleksibel. Nah, makanya ya udah di saran saya ini nanti tidak boleh ada lagi kendaraan bermotor, diganti oleh kereta ini, compact train ini. Ya. Oke. Next. Nah, ini adalah sistem relnya yang saya buat gitu ya. Ini masih acak lah ya. Nanti mungkin kalian yang ahli di bidang teknik juga agak kesal juga lihat ini. Saya juga agak kesal. Ini karena dadakan aja. Saya juga pengen membuat sistem rel yang benar gitu ya. Nah, maksudnya adalah kalau kalian lihat di sini kan ada dua sisi kanan dan kiri. Tengah-tengahnya adalah trotoar pembatas. Kemudian di ujung kanan dan ujung kiri ini adalah trotoar biasanya. Nah, di sistem rel saya buat ini intinya adalah akan ada tiga sistem rel. Jadi rel paling kanan itu seperti kendaraan aja, seperti kendaraan mobil. Yang paling kanan itu yang paling cepat dan paling jauh tujuannya. Yang tengah itu dia rel khusus untuk transisi ya dari kanan ke kiri, dan rel sebelah kiri ini adalah untuk khusus menaikkan dan menurunkan penumpang. Jadi kalau tram di barat itu dia naik turun penumpangnya nyamperin ke tengah jalan. Itu kan agak berbahaya ya. Kemudian juga dia sistemnya kadang berhenti, tidak sepenuhnya berhenti tram itu. Dia hanya mengurangi kecepatannya saja. Jadi memang agak berbahaya. Nah, saya membuat sistem ya rel yang memang dia bisa berhenti tapi tidak mengganggu perjalanan tren yang lain, karena nanti ini akan diterapkannya sangat banyak. Jadi nggak cuma satu tren, nggak cuma terjadwal, jadi pokoknya banyak aja gitu. Seperti apa namanya? Seperti kendaraan bermotor aja, ya. Cuma mereka yang independen gitu. Setiap kereta itu independen. Next. Nah, kemudian karena ini adalah keretanya juga independen dan saya juga mengambil tema konsepnya itu 5-10 tahun ke depan, saya ingin menerapkan sistem perjalanan atau pemesanan seperti Gojek dan Grab itu untuk compact train ini. Jadi buat nanti ya, bayangkan nanti di masa depan kalian mau pergi nih, misalkan saya mau pergi dari rumah saya ke UNJ gitu ya. Saya cukup cari jalan besar ya, saya pesan trennya, kemudian saya nanti bisa lihat kereta yang paling dekat itu jam berapa sampai saya. Dan ini nggak akan lama ya, karena penerapannya banyak, compact juga, kecil, jadi bisa banyak kereta yang berjalan secara bersamaan. Itu hadir jam berapa, kita naik dimanapun kita mau, tidak perlu ada tempat-tempat khususnya gitu ya. Kemudian nanti akan langsung diturunkan di Universitas Negeri Jakarta. Tidak perlu ada lagi, kalau sekarang saya dari rumah ke UNJ itu harus naik kereta, kemudian naik Transjakarta lagi, karena ya tidak ada kereta yang sampai langsung ke UNJ-nya gitu.
Nah, kalau ini dengan sistem pemasangan juga kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut kalau misalkan tidak kebagian kereta atau kita harus padat-padatan di kereta gitu ya. Nah, next. Nah, penempatannya tadi saya tegaskan. Ini karena cukup radikal ya eh, inovasi saya ini. Saya ingin penempatkannya di 16 jalan arteri primer dan 331 arteri sekunder yang ada di Jakarta. Jadi Jakarta itu 60-80% kendaraan bermotornya itu melewati jalan arteri primer dan sekunder. Ya. Ini jalan yang biasa digunakan untuk ke arah perkantoran, kayak Sudirman dan lain sebagainya, yang jalannya itu lebarnya 6-11 meter ya. Itu jalan primer. Jalan sekunder itu lebih kecilnya sedikit. Tapi ini memang yang paling sering dilewati oleh kendaraan bermotor. Nah, makanya karena saya radikal, ya udah saya gantikan itu dengan rel semua. Next. Nah, apabila diimplementasikan, ini diharapkan nantinya begitu ya. Ini memang nanti perlu ada pengkajian lagi. Benarkah apakah polusi udara itu akan menurun atau tidak gitu ya. Tapi apabila memang diimplementasikan, menurut perkiraan saya, apabila memang kendaraan bermotor itu sudah tidak boleh gitu ya, dengan data tadi kan kendaraan bermotor, penyebab utama kendaraan bermotor, kemudian kendaraan bermotor juga banyaknya melewati jalan arteri primer dan sekunder, dengan tidak boleh ada lagi kendaraan bermotor yang melewati jalan tersebut, digantikan dengan kereta listrik ini, maka diharapkan nantinya tingkat polusi udara akan menurun dan kemudian tersedianya sistem transportasi yang aman dan juga mudah diakses. Gitu ya, kurang lebih itu saja mungkin ya. Tidak lama-lama juga saya presentasi, kita lebih banyak ke tanya jawabnya aja mungkin ya.